Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Sus. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Susi, Sus. Baik, Ibu Susi ya. Perkenalkan, saya Prawarda. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif. Mungkin akan dilakukan di tempat ini saja, kurang lebihnya 10 menit ya Ibu. Nah, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Ibu betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi Ibu. Apakah Ibu berkenan? Berkenan, Sus. Baik. Sebelum saya melakukan penyuluhan ini, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui mengenai ASI eksklusif? Sudah, Sus. Kalau boleh dijelaskan apa ASI eksklusif itu, Ibu? Setahu saya, ASI eksklusif itu ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Baik, benar ya Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Saya akan menggunakan media ini ya Ibu untuk penyuluhannya. Baik, saya mulai ya Ibu. Jadi, ASI eksklusif ini adalah ASI yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan atau makanan tertentu sampai umur bayi itu 6 bulan ya Ibu. Kemudian ASI eksklusif ini sendiri terdapat manfaatnya. Manfaatnya itu cukup banyak. Nah, diantaranya itu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, menghemat biaya pengeluaran, menghemat obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Kemudian, keuntungan pemberian ASI sendiri ini terdapat dua keuntungan ya Bu, untuk bayi dan untuk Ibu sendiri. Nah, yang pertama untuk bayi ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah diare, infeksi, saluran nafas, dan alergi. Kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak optimal. Setelah itu meningkatkan ikatan emosional dengan ibu. Kemudian keuntungan yang untuk ibu sendiri ini terdapat membantu rahim cepat kembali ke ukuran normal. Kemudian mengurangi risiko perdarahan postpartum atau setelah melahirkan ya Ibu. Setelah itu menunda kehamilan berikutnya melalui efek hormon prolaktin, kemudian antara lebih praktis dan ekonomis. Setelah itu terdapat zat kekebalan dalam ASI. Nah, di sini zat kekebalannya yang pertama ada faktor bifidus. Di sini mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan bagi usus bayi. Kemudian ada lactoferrin. Ini mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Kemudian ada anti alergi. Setelah itu ada mengandung zat aktif virus polio, zat antivirus polio. Kemudian yang terakhir ada membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Baik, selanjutnya ada tahapan ASI. Ini tuh dibagi menjadi 3 ya Ibu. Yang pertama ini ada susu kolostrum. Susu kolostrum ini merupakan cairan yang pertama kali, cairan kental dengan warna kekuning-kuningan. Ini disekresi hari pertama sampai ketiga. Kemudian caranya itu dipanaskan. Ketika dipanaskan susu ini akan menggempal. Berbeda dengan susu matur ya Ibu. Kalau susu matur itu kalau dipanaskan tidak menggempal. Setelah itu susu ini lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan. Kemudian terdapat cara memperbanyak produksi ASI. Nah, bayi sendiri ini menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit ya Ibu.
Nah, untuk caranya itu ibu bisa bangunkan bayi, setelah itu ibu bisa membuka bedongan bayi. Kemudian ibu bisa duduk senyaman mungkin, tetapi kakinya tidak boleh menggantung ya ibu. Terus pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik. Kemudian ibu menyusui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali ibu menyusui bayi ibu. Setelah itu, ibu bisa tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Kemudian ibu meningkatkan istirahat dan minum. Setelah itu, di sini terdapat cara pemerasan ASI dengan tangan. Yang pertama-tama, ibu bisa mencuci tangan ibu sampai bersih. Kemudian, siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air yang panas atau yang sudah mendidih ya ibu. Kemudian, payudara ibu ini bisa dikompres dengan air hangat. Setelah itu, payudara ibu bisa dimesase atau dipijat dengan kedua telapak tangan ibu dari pangkal ke arah kanan payudara. Kemudian ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara ibu secara merata. Setelah itu, pemijatan ini dilakukan dengan ibu jari di sekitar kalangan payudara, bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain, lalu di daerah kalangan payudara ditekan ke arah dada. Setelah itu, daerah kalangan payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian jangan memijat atau menekan puting itu karena bisa menyebabkan puting itu nyeri atau lecet. Setelah itu, ibu bisa mengulangi cara ini dengan cara tekan keras lepas, tekan keras lepas. Pada mulanya ASI itu memang tidak keluar ya ibu, tapi setelah ibu beberapa kali melakukan ini, maka ASI akan keluar. Begitu ya ibu. Setelah itu ada cara penyimpanan dan pemberian ASI perah ini. Nah, cara penyimpanannya sendiri ini terdapat 3. Di udara terbuka atau bebas itu bisa mencapai 6-8 jam saja. Kemudian yang kedua di lemari es dengan suhu 40 derajat Celcius itu bisa mencapai 24 jam. Kemudian yang terakhir di lemari pendingin atau beku seperti freezer dengan suhu kurang 18 derajat Celcius ini bisa mencapai 6 bulan. Nah, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. Nah, ASI ini cukup ditaruh di air yang sudah dipanaskan saja ya ibu. Kemudian ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya ibu, jadi cukup didiamkan di air yang hangat saja selama beberapa menit. Kemudian makanan yang mempengaruhi ASI ini ada beberapa makanan. Yang pertama ada daun pepaya, yang kedua ada daun katuk, setelah itu ada oatmeal, kemudian ada sup daging, ayam atau ikan, kemudian ada bayam, wortel, dan air mineral. Setelah itu ada cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Selama cuti hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Kemudian sebelum berangkat bekerja susui bayi terlebih dahulu. Selama di kantor perah ASI setiap 3-4 jam. Setelah itu simpan di lemari es dan dibawa pulang. Kemudian setelah dihangatkan diberikan dengan sendok. Baik, untuk penyuluhannya sudah selesai ya ibu. Apakah ibu sudah paham? Sudah selesai. Baik, jika sudah, apakah ibu bisa menjelaskan secara singkat mengenai ASI eksklusif ini?
Bisa. Nah, saya kan ini ibu bekerja, jadi saya kalau sebelum bekerja itu harus menyusui bayi saya dulu. Kemudian nanti kalau di kantor, kalau ada waktu saya harus memeras ASI di waktu 3 atau 4 jam. Nah, nanti kalau di rumah ASI itu bisa dipanaskan dengan air yang mendidih saja, tidak boleh direbus. Wah, bagus sekali ya Ibu. Berarti selama sejauh ini Ibu sudah memahami tentang materi ASI eksklusif ini. Baik, sebelum saya akhiri penyuluhan ini, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada sus. Baik, jika Ibu terdapat pertanyaan atau Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa mencatat nomor di bawah ini ya Ibu untuk menghubungi saya. Mungkin cukup penyuluhannya sampai saat ini saja. Semoga Ibu dan bayi sehat-sehat ya Bu. Yesus, amin. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu ya Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Permisi. Ya.